Dicarilah sama mereka. Mereka bongkar puing itu satu persatu untuk mencari kemungkinan ada yang masih tertinggal atau enggak. Cari sama mereka kan, sat. Tapi anehnya, dari seluruh pencarian itu, petugas pemadam sama sekali tidak menemukan jasad kelima anak George yang semalam tidur di loteng. Jangankan jasad, Wak, sisa tulang belulang mereka nggak ketemu. Nggak ada. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi membawakan satu kasus misteri yang terjadi di kota Fayetteville, Amerika Serikat pada tahun 1945, Wak. Di kota ini tuh ada satu keluarga asal Italia yang dikenal cukup mapan, usahanya lancar, dan dia punya 10 orang anak yang tumbuh di satu rumah yang nggak pernah sepi tentunya. Tapi di tahun Natal tahun itu, Wak, rumah yang jadi tempat mereka berlindung ini justru terbakar ketika seluruh anggota keluarga ini lagi tidur. Beberapa anak berhasil keluar menyelamatkan diri, sedangkan beberapa anak lainnya tidak pernah terlihat lagi meskipun api sudah dipadamkan sampai sekarang. Polisi pun segera menyelidiki kasus ini, tapi yang mereka temukan hanya sederet kejanggalan. Pada saat itu mereka nggak nemukan sisa tulang belulang manusia sama sekali yang bisa membuktikan kalau kelima anak ini tuh udah meninggal gitu loh, nggak ada. Lalu di waktu yang sama juga, Wak, muncul laporan dari 2 saksi yang mengaku melihat kelima anak itu masih hidup. Nah, detail yang saling bertolak belakang ini bikin banyak orang penasaran apakah yang sebenarnya terjadi di malam itu dan kemana 5 anak disorder ini pergi. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu latar belakang dari keluarga disorder ini, Wak, ya. Jadi, Wak, Soder family ini awalnya terdiri dari pasangan suami istri asal Italia yang bernama Jenny dan juga George Soder, Wak. Dulu si George ini yang laki-lakinya ini pindah ke Amerika pada tahun 1908 waktu umurnya masih 13 tahun dari Italia nih. Nah, waktu remaja George ini sempat tinggal di Pennsylvania dan dia bekerja sebagai pengantar air. Terus beberapa tahun kemudian George pindah ke West Virginia dan dia bekerja sebagai penambang batu bara. Nah, di West Virginia ini, Wak, George ketemu sama pujaan hatinya yang juga imigran dari Italia yang namanya si Jenny itu. Terus nggak lama dari pertemuan ini George sama Jenny pun jatuh cinta dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah menikah George keluar dari pekerjaannya, terus dia mulai membuka usaha di bidang jasa angkut, Wak. Pada saat itu George ini punya beberapa truk yang nanti dia sewakan untuk mengangkut tanah dan juga batu bara di sekitarnya West Virginia tadi. Nah, usaha jasa angkut ini ternyata laris manis dan jadi sumber penghasilan utama mereka. Sejak saat itu keuangan mereka pun pelan-pelan membaik dan tetangga-tetangga pun mulai menghormati keduanya sebagai keluarga muda yang mapan. Tapi meskipun punya status sosial yang baik, Wak, George ini dikenal sebagai orang yang agak frontal katanya. Dia tuh nggak segan-segan ngejelek-jelekin orang lain yang punya pandangan politik berbeda sama dia. Akhir-akhir itu George ini lagi sering mengkritik Benito Mussolini, Wak. Tahu kalian kan, ini tokoh politik yang waktu itu memang punya banyak sekali simpatisan di Amerika. Dia suka ngekritik Benito. Sikap frontal itu rupanya bikin beberapa orang jadi nggak suka sama dia. Pernah suatu hari ada seorang agen asuransi nih, Wak, ya, yang juga pendukung Mussolini ini ngamuk-ngamuk dia ke George gegara apa itulah tadi George ngejelek-jelekin Mussolini. Sampai di satu titik si agen asuransi ini bilang ke George, kok awas kok George ya, suatu hari nanti kau sama keluargamu bakal habis. Kata dia kayak gitu, saking sakit hatinya mungkin dia ya kan. Tapi waktu itu George nggak mikir gimana-gimana, Wak. Dia ya udah cuek-cuek aja dan menganggap kalau itu cuman gertak sambal aja tuhnya gitu, nggak serius itu omongannya kayak gitu. Nah, meskipun pernah diancam kayak gitu, Wak, dan dia juga cukup frontal dengan si Mussolini, hidup George dan keluarganya tetap berjalan biasa aja. Usahanya makin lancar, keluarganya juga harmonis, dan nggak lama dari situ George pun mampu membeli sebuah rumah besar di wilayah Fayetteville, West Virginia. Rumah ini terdiri dari 2 lantai, terus ada juga sebuah loteng atau ruang tidur di bawah atap tuh, serta ada sebuah ruang bawah tanah. Jadi 4 level harusnya, ruang bawah tanah, 2 lantai sama loteng kayak gitu ya.
Nah di rumah ini keluarga George tumbuh semakin besar lagi. Dari yang awalnya cuma berdua sejoli ini aja ya kan, lama-lama jadi belasan orang. Di rumah itu si Jenny ini hamil Wak, dan dia melahirkan 10 orang anak di situ semuanya. Siapa aja anak-anak mereka? Ada namanya John 23 tahun, Joe 22 tahun, Marian 19 tahun, George Junior 16 tahun, Maurice 14 tahun, Martha 12 tahun, Lewis 10 tahun, Jenny Junior 8 tahun, Betty 5 tahun, Sylvia 2 tahun. Itu semua jumlah anaknya kan. Nah dengan jumlah anak sebanyak itu, rumah keluarga De Souder hampir nggak pernah sepi. Ya kan, setiap pagi anggota keluarga ini beraktivitas seperti biasa, juga ada yang masih sekolah, ada yang udah kerja, dan ada juga yang masuk militer sampai jarang pulang. Siapa dia? Joe, anak keduanya masuk militer. Meskipun anggota keluarganya nggak selalu lengkap, rumah keluarga De Souder ini selalu terasa hidup Wak. Hampir setiap hari rumah ini dipenuhi suara ketawa anak-anak mereka ya kan, yang memang tumbuh besar bersama di rumah itu. Yalah 10 orang, dan bayangin aja. Tapi di suatu hari tahun 1945 semuanya berubah. Keceriaan yang biasanya mereka rasakan itu tiba-tiba berganti menjadi peristiwa mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Baru masuk kita ini ke kejadian. Jadi Wak, pada malam 24 Desember 1945, keluarga Souder ini ceritanya lagi kumpul lah itu di rumah ya kan, untuk ngerayain Natal. Hari itu adalah Natal pertama mereka setelah Perang Dunia Kedua berakhir Wak. Jadi suasananya kerasa lebih lega, lebih tenang, dan gak sewas-was tahun-tahun sebelumnya lah gitu ya kan, baru selesai perang. Hampir semua anak mereka ada di rumah kecuali Joe. Joe yang memang lagi dinas di luar kota, dia kan militer. Awalnya suasana berjalan biasa-biasa aja. Mereka duduk semua di ruang tamu sambil ngobrol-ngobrol dan juga tertawa-tertawa bersama gitu. Menjelang jam 10 malam, obrolan pun berhenti dan mereka bubar ke kamar masing-masing. George, Jenny ini mama bapaknya nih ya, mama bapak dari 10 anak ini, George, Jenny, dan Sylvia, anak mereka yang masih kecil, naiklah itu ke lantai 2 untuk tidur. Waktu itu Sylvia memang masih tidur sama orang tuanya Wak. Nah setelah itu George katanya sempat turun bentar tuh Wak, ke lantai 1 untuk memastikan pintu rumah terkunci dan api di perapian sudah padam. Nah terus dia balik lagi ke kamar dia untuk tidur sama istri dan juga si Sylvia. Gak lama anak-anak dia yang lain nih, yang berarti sisa 8 orang ini nyusul juga naik ke atas. John sama George Junior tidur di kamar mereka yang ada di lantai 2 juga. Terus kelima anak lainnya nih, sisa 5 ya kan, Maurice, Martha, Louis, Jenny Junior sama Betty naik juga ke atas. Tapi kamar mereka gak di lantai 2 Wak, di loteng, ruang tidur yang di bawah atap tuh. Mereka semua kamarnya di situ. Sementara Marian, satu lagi kakak perempuan pertama dari keluarga ini, memilih untuk tidur di sofa lantai 1 dan dia nggak ikut naik bareng anak-anaknya. Dah pada istirahat ini semua ya kan. Sekitar jam 11 malam, suasana rumah itu udah sepi Wak. Semua lampu dimatikan dan masing-masing anggota keluarga De Souder sudah tidur. Lalu menjelang setengah 1 dini hari atau setengah 1 malam, tiba-tiba telepon rumah di lantai 1 bunyi kring 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 kring. Dengar itu bukan Marian yang angkat Wak, Jenny yang kebangun duluan. Dia langsunglah turun ke bawah ya kan, pakai tangga buat ngangkat si telepon ini. Diangkat, halo siapa nih kata gitu. Nah di ujung sana, di ujung telepon itu yang kedengar malah suara perempuan asing lagi ketawa ngejek. Tak kayak gimana lah suara, pokoknya kayak gitulah suara ngejek gimana. Nah dari nadanya jadi menduga si perempuan ini lagi ada di tengah keramaian. Kan. Nah karena pertanyaannya si Jenny tadi nggak dijawab, Jenny pikir ya udah telepon salah sambung aja. Diem, tutup lah itu teleponnya kan. Balik lagi dia ke kamar. Tapi tepat sebelum dia naik tangga, Jenny notice kalau lampu-lampu lantai 1 itu ternyata nyala Wak. Dan beberapa jendela juga udah kebuka lebar. Ngapa nih? Udah ngerasa aneh si Jenny di situ. Soalnya Wak, ke-10 anaknya itu udah paham betul aturan di rumah mereka. Dimana setiap kali kalian mau tidur, lampu harus dimatikan semua. Dan semua jendela wajib ditutup. Ya kan? Jenny sempat ngebatin, iya ini apa anak-anak ini lupa kali ya gitu. Nah tapi di situ Jenny nggak mikir jauh Wak. Dan dia langsung pergi, dia tutup lah itu jendela-jendela rumahnya. Dia matikan lampu, dia naik lagi tidur. Kan? Nah pas dia lagi enak tidur ini, dia di lantai 2 kan, dia tidur. Jenny kebangun lagi, gegara dia dengar ada suara benda jatuh dari atap Wak. Tapi karena dia masih ngantuk, Jenny adalah tuh salah apa batu terlempar atau buah jatuh itu. Tidur lagi dia. Gak lama setelah itu jam 1.30 malam, tiba-tiba tercium bau asap Wak. Nyengat kali bau asapnya kan. Terbangun lah pasti.
Gara itu Jenny sama si George pun kebangun dan langsung nyari tahu ini sumber asapnya dari mana. Udah ada asap tuh, Wak. Pas dia nyampe di lantai 1, pas 2 orang ini nyampe lantai 1, mereka ngelihat ternyata ruang kerjanya George ya udah dipenuhi api, Wak. Kebakaran di situ. Khawatir kebakaran makin besar, George langsung naik ke lantai 2 ya kan, dibanguninnya anak-anak yang di lantai 2. Bangun ada kebakaran rumah kita kebakar gitu kan. Untungnya Marian, John, George Junior sama si Sylvia tuh langsung otomatis turun dia tuh ke bawah. Sylvia digendong. Nah, keluar semua. Di tengah kepanikan itu kan George sadar ini 5 anak aku masih ada di loteng nih kan, belum turun ke bawah, Wak, mereka. George langsung lah naik dari lantai 2 mau naik ke loteng untuk nyamperin mereka berlima. Tapi pas udah nyampe di atas, Wak, tangganya itu dikit lagi mau nyampe atas, tangganya udah dilalap api. Nggak bisa dilewati. George panggil lah 5 anaknya kan, weh apa siapa tadi yang ada di atasnya? Pokoknya 5 anaknya itu lah ya kan. Nah cepat kebakaran, bangun. Diteriak-teriakin semuanya, sama sekali nggak ada yang nyaut, Wah, anak-anak mereka yang ada berlima di atas itu. Nggak ada, jangankan nyaut, George bahkan nggak denger suara mereka teriak gitu loh. Kayak nggak mungkin ada orang di atas dengan ada api kayak gitu, mereka nggak kebangun tuh kayak nggak mungkin. Suara teriak pun nggak ada. Apa masih tertidur anak aku nih ya? Nah, karena dia ngerasa mungkin anaknya masih terjebak di loteng gegara tertidur, George langsung lari keluar, Wak, lari keluar ke samping rumah ya kan, ke tempat yang biasanya dia nyandarin tangga. Niatnya George ini mau pakai tangga itu untuk naik ke loteng dari luar gitu. Pas udah aku mau ke tangga itulah. Waktu dia ke tempat tangga, Wak, tangga yang biasa ditaruh di sana nggak ada. Hilang. Padahal tangga itu selalu ada di sana dan sama sekali nggak pernah dipindah gitu. Itu memang di situ tempat tangga di rumah itu. Nggak kehabisan akal, George langsung lari lagi ke truknya. Kan dia punya banyak truk tuh. Ke truknya untuk dipakai naik ke atas loteng. Jadi macam mau dibawa truknya di samping, baru dia naik kayak gitu mungkin. Dia pergilah. Pas kuncinya dimasukin, Wak, mesin dari truk yang nggak mau nyala. George coba lagi putar kuncinya, tetap nggak hidup truknya. Padahal, Wak, kendaraan itu hampir nggak pernah bermasalah sama sekali. Dan ternyata juga di saat itu, di malam itu, bukan cuma 1 truk aja yang mati, Wak. 2 truknya si George yang standby di rumah itu dinyalain, 1 lagi nggak bisa nyala, dua-duanya nggak bisa nyala. Makin panik lah si bapak ini kan, si George ini kan, dia coba cari cara lain kan, dia pergi lari ke tangki air yang memang ada di samping rumahnya. Awalnya dia mau ya itu pasti mau matiin air pula, mau madamin si api itu pakai air tangki ya kan. Waktu keran diputar nggak keluar airnya. Ngapa nih nggak keluar? Dicek isi tangki kan, beku airnya, Wak. Beku kayak es batu. Wih, nggak iya ini. George udah ngerasa janggal, Wak. Soalnya selama dia bertahun-tahun tinggal di rumah itu, ini tangki air mereka tuh nggak pernah beku meskipun lagi musim salju. Ini beku, Wak. Beku. Kenapa dia macam nggak nemuin cara untuk bisa nyelamatin anaknya, Wak? Semuanya udah lumpuh gitu loh. Nah, waktu si George ini juga lagi sibuk nyari bantuan yang dia bisa dan juga dia menemukan beberapa kejanggalan di sini. Jenny, mama dari orang-orang ini, nggak tinggal diam juga. Dia berusaha masuk lagi ke rumah. Di lantai 1 dia coba telepon pemadam kebakaran untuk minta bantuan. Anehnya, telepon itu sama sekali nggak kesambung, Wak. Padahal beberapa jam sebelumnya, ya kan, ingat kalian kan, dia kan Jenny masih sempat ngangkat telepon dari orang asing, Wak. Ingat kan yang perempuan ketawa-ketawa ngejek itu, baru beberapa jam yang lalu, tapi sekarang teleponnya emang nggak bisa dipakai. Nah, karena semua usaha ini udah mentok, George pun akhirnya minta si Marian, kakak tertua ini, untuk minta tolong ke tetangga terdekat. Cepat Marian, minta tolong, minta bantuan gitu kan. Marian pun langsung lah teriak-teriak ke tetangga, tolong, wah, bapak ibu bangun semua, rumah kami kebakaran, kata si Marian kan. Teriakan itu didengar lah itu sama beberapa tetangga, dan pada saat itu juga si tetangga-tetangga ini keluar dari rumah dan kumpul lah nggak jauh dari rumahnya si George. Nah, salah satu tetangga langsung bantu si Marian, Wak. Dengan apa? Nelpon pemadam kebakaran juga. Rumah mereka kan nggak bisa ditelepon. Telepon dari rumahnya. Nggak nyambung, Wak. Nggak nyambung dari rumah tetangga itu, nggak nyambung panggilan telepon ke pemadamnya. Ditelepon satu lagi, nggak nyambung juga. Akhirnya kan udah terdesak kali kan, si tetangga ini memutuskan untuk meluncur langsung ke kota dan lapor ke pemadam kebakaran langsung. Udah nggak lewat telepon, dijemput itu pemadam kebakarannya. Pigilah dia kan. Yaitu sayangnya karena jaraknya memang jauh, akses jalan juga sulit, dan kondisi zaman yang serba terbatas waktu itu, Wak, ya, masih tahun 45 dekat desa mereka ini. Mobil pemadam kebakaran baru nyampe di rumahnya The Solder itu jam 7 pagi. 6 jam setelah api pertama kali membakar rumah George. Waktu mereka sampai dah rata tanah rumahnya Solder itu, Wak. Artinya apa? Semalaman penuh api di rumah itu membesar tanpa ada pertolongan apapun, rata ada sama tanah. Dan kalau kelima anak itu masih ada di loteng saat kebakaran terjadi, kemungkinan besar mereka tidak sempat menyelamatkan diri.
Akhirnya tanpa menunggu waktu lama, petugas ini pun langsung melakukan pencarian di sisa-sisa bangunan yang memang masih berasap itu ya kan. Carilah sama mereka, mereka bongkar puing itu satu persatu untuk mencari kemungkinan ada yang masih tertinggal atau enggak. Cari sama mereka kan, sat. Tapi anehnya, dari seluruh pencarian itu, petugas pemadam sama sekali tidak menemukan jasad kelima anak George yang semalam tidur di loteng. Jangankan jasad, wak, sisa tulang belulang mereka nggak ketemu, nggak ada. Dari hasil penyelidikan awal, pemadam kebakaran menyimpulkan bahwa sumber api kemungkinan besar berasal dari korsleting listrik. Nah, karena polisi juga udah datang sana kan, karena polisi tidak menemukan tanda-tanda tindak kriminal di rumah itu, polisi menganggap kalau kebakaran ini sebagai musibah murni. Dengan asumsi bahwa kelima anak mereka ini masih berada di dalam rumah pada saat api membesar. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri, terus mereka pun dinyatakan meninggal dan jasad mereka dianggap sudah hangus, terbakar, tak tersisa. Gitu. Berdasarkan kesimpulan sementara itulah kasus ini pun kemudian ditutup dan tidak dilanjutkan ke penyelidikan kriminal yang lebih mendalam. Ditutup di situ aja. Tapi meskipun pihak terkait sudah menyimpulkan kayak gitu, keluarga Soder George, Jenny sama keluarga yang lain yang tersisa, pasti ngerasa ada yang janggal. Firasat mereka, khususnya firasat George sama Jenny, orang tua dari Soder ini bilang kalau kebakaran ini bukan terjadi karena korsleting listrik. Pasti ini disengaja. Makin besar lagi kecurigaan mereka setelah George ngelihat semua kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan pada saat kejadian itu, ini kayak memang dibuat orang gitu loh, bukan murni terjadi. Apa aja kecurigaannya, kita masuk. Nah, jadi beberapa hari setelah tragedi itu, George, Jenny, dan kelima anaknya yang selamat tinggallah di rumah kerabat mereka yang tidak jauh dari TKP. Hampir setiap pagi mereka kembali lagi ke rumah itu, rumahnya mereka ini yang udah hangus terbakar ini, untuk mencari kelima anak lainnya yang masih hilang, Wak. Ya, mereka sisirlah itu sisa puing-puing di rumah itu untuk mencari tulang, mencari potongan barang atau apapun lah yang bisa menjadi bukti kalau memang kelima anak mereka itu betul-betul meninggal di dalam rumah. Soalnya setelah penyelidikan sampai saat itu mereka nggak nemuin, ini loh Pak, mohon maaf Pak, gigi anak Bapak tertinggal, ini loh Pak, sepatu anak Bapak, atau ini baju terakhir, atau ini apa. Nggak ada, Wak. Jadi mereka tiap hari mereka balik lagi, mereka cari lah itu kan. Nah, suatu hari waktu mereka lagi balik seperti biasa ini, balik ngecek lagi, waktu ngecek TKP, Wak, George ngeliat ada beberapa hal kejanggalan. Kejanggalan pertama, tangga kayu yang malam kejadian itu sempat hilang, ya kan? Tangga kayu yang di luar tuh, tiba-tiba ditemukan jauh di ujung halaman belakang dekat pagar rumah mereka. Padahal biasanya, Wak, George selalu naruh tangga itu di samping rumahnya, di tempat dia waktu mau ngejemput tangga itu, supaya gampang nengok anak-anak dia di loteng. Memang sengaja ditaruh di situ. George juga nggak yakin kali anak-anak mereka yang udah mindahin itu tangga ke tempat sana, karena ukurannya memang besar dan lumayan berat, Wak. Tangga tuh ditemuin tapi di ujung. Nah, kejanggalan kedua, waktu malam kejadian, Wak, Marian tadi, si yang kakak pertama tadi tuh loh, sempet nyoba nelpon pemadam kebakaran, tapi kan nggak nyambung ya kan. Awalnya mereka pikir telepon mereka ini rusak gara-gara si kebakaran itu. Tapi setelah dicek, Wak, kabel telepon itu bukan meleleh atau bukan hangus, tapi putus. Putusnya pun putus rapi, Wak, macam sengaja digunting. Berarti ada orang yang sengaja ngerusak sambungan telepon mereka supaya mereka nggak bisa ngubungin pemadam kebakaran. Kejanggalan ketiga, George curiga ada yang sengaja merusak kedua truknya tadi supaya dia nggak bisa nyelamatin anak-anak mereka. Kecurigaan ini muncul karena George ini, Wak, rutin kali nyervis truk-truknya ini. Truknya kan mau dipakai, mau disewa untuk jasa angkut ya kan. Bahkan beberapa hari sebelumnya juga kedua kendaraan itu masih dipakai tanpa kendala. Makanya aneh kalau dua truk ini mati di malam yang sama. Dua-duanya loh. Nah, dengan adanya 3 kejanggalan yang keluarga George ini temukan, George dan Jenny mulai yakin kalau kebakaran ini bukan kebakaran akibat korsleting listrik, tapi kebakaran yang memang disengaja. Dan selain itu mereka juga percaya, Wak, kalau kelima anak mereka ini nggak mungkin meninggal di dalam rumah. Tapi yang ada kemungkinan besar mereka dibawa dulu keluar sama si orang asing ini sebelum api membesar dan menghanguskan rumah mereka. Dan keyakinan itu juga makin kuat lagi setelah muncul ada beberapa laporan saksi, Wak.
Ya, jadi beberapa hari setelah kejadian ini, ada seorang wanita yang ngaku pernah ngelihat kelima anak Soder duduk di dalam mobil yang lewat tidak jauh dari lokasi kebakaran, lewat. Nah, si ibu-ibu ini bilang, anak-anak itu kayak lagi ngintip jendela mobil, Pak. Terus saya lihat juga muka mereka kayak lagi ketakutan gitu. Bisa jadi tuh anak-anak Soder tuh Pak, anak-anaknya Pak George, kata si ibu ini. Dan gak cuma satu laporan aja yang masuk, Wak. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang pemilik rest area yang jaraknya sekitar 50 mil dari Fayetteville tempat rumah mereka ini juga ngelapor kalau pagi hari setelah kebakaran, dia ngelihat ada 5 anak kecil ya datang naik mobil bersama 2 laki-laki dan 2 wanita dewasa. Oke. Nah, si rombongan ini kan 9 orang berarti kan? Rombongan ini sempat berhenti di rest area buat sarapan, Wak. Nah, pemilik rest area itu curiga kalau mungkin ini anaknya George karena jumlah yang datang 5 dan rentang usia juga mirip-mirip. Tapi waktu mereka pergi sarapan ini, si rest area ini belum tahu kalau terjadi kebakaran, ya kan? Terus ada 5 anak hilang belum tahu, ya udah itu dianggap customernya aja. Setelah ini udah agak viral di sana baru kayaknya kemarin aja baru teringat dari situ. Cuman setelah dia ingat-ingat lagi, dia agak ragu, Wak. Soalnya mobil yang mereka pakai, si rombongan ini pakai, itu plat nomornya Florida, bukan West Virginia. Si rest area ini sempat mikir, oh itu mungkin saudaranya, mungkin om tantenya sini nggak, dibawa om tante kalian mungkin. Ditanyalah ke si George kan, dikonfirmasi. Enggak, saya nggak punya satupun keluarga ataupun kerabat yang tinggal di Florida. Nah, dari semua kejanggalan itu, George akhirnya meminta polisi untuk kembali menyelidiki kasus ini. Tapi sayangnya, permintaan itu ditolak karena polisi tetap kekeh dengan kesimpulan awal, Wak. Menurut mereka, kebakaran itu murni disebabkan korsleting listrik dan sama sekali tidak ada unsur pidana, katanya. Dan selain itu, polisi ini juga masih tetap percaya, Wak, kalau kelima anak The Soder family ini, si Maurice, si Martha, si Louis, si Jenny Junior, sama Betty, memang meninggal di TKP, ibu bapak, kata kayak gitu. Nah, karena ngerasa nggak dibantu secara serius, George pun akhirnya memutuskan untuk minta bantuan ke FBI. Tapi FBI juga nolak permintaan itu, Wak, karena mereka menganggap kalau kasus ini adalah urusan polisi setempat, bukan wewenang kami Pak FBI untuk ikut campur. Di zaman itu, Wak, FBI itu cuma bisa turun tangan kalau kasusnya lintas negara bagian gitu loh, atau memang sudah meluas sampai ke level nasional lah kayak gitu. Kok gini sih kami nggak bisa, Pak, mohon maaf. Penolakan ini semakin membuat George curiga kalau ada yang nggak beres sama kasus kebakaran itu. Menurut si George, Wak, polisi nih macam kurang nyelidiki lebih dalam gitu, dan udah main langsung ngasih kesimpulan gitu aja. Nggak lama setelah olah TKP, langsung kayak terburu-buru. Dan nggak cuma itu aja, Wak, yang bikin George nih juga nggak nyaman. Salah satu anggota polisi yang ikut menyatakan kesimpulan itu adalah mantan agen asuransi yang dulu pernah ngancam dia mau nyelakain anak-anaknya. Ingat? Nah, habis kok sama anak. Yang agen asuransi gara-gara dia apain Mussolini itu. Nah, ternyata dia jadi polisi habis itu. Kebetulan atau enggak? Dan sejak saat itu, Wak, kasus ini nggak cuma jadi urusan keluarga Soder aja, nggak cuma jadi urusan keluarga George sama si Jenny aja. Banyak orang mulai ikut berspekulasi soal nasib 5 anak The Soder family ini. Dari sinilah muncul berbagai teori tentang kebakaran malam itu dan apa yang sebenarnya terjadi pada kelima anak mereka. Masuk yang terakhir. Dari semua kejanggalan yang tidak sinkron tadi, Wak, masyarakat punya berbagai dugaan soal apa yang sebenarnya terjadi malam itu di rumah The Soder family. Setidaknya ada 4 teori yang paling sering dibahas, Wak. Ini kita bahas satu persatu ya. Teori pertama, kelima anak The Soder ini meninggal memang gara-gara kebakaran di dalam rumah. Meninggal terbakar di dalam rumah. Sejalan sama kesimpulannya polisi, Wak, orang-orang yang meyakini teori ini berpendapat kalau api yang melahap rumah keluarga Soder malam itu katanya suhunya memang tinggi kali, Wak. Struktur bangunan rumah itu pun sebagian juga terbuat dari kayu. Ditambah lagi angin juga lagi kencang, lagi musim dingin. Itulah yang bikin api ini jadi cepat membesar. Makanya suhunya juga jadi makin tinggi. Dalam kondisi kayak gitu, mereka semua percaya kalau kelima anak yang tidur di loteng ini kemungkinan besar meninggal di tempat dan tubuhnya hancur terbakar sampai tidak menyisakan tulang belulang yang memang bisa dikenali sama sekali. Tapi di sisi lain, George sama Jenny tetap nggak percaya, Wak. Ini mereka berdua ini sampai neliti kasus kebakaran lain di Virginia loh, Wak. Dan semua kasus itu selalu, semua kasus-kasus kebakaran yang ada di Virginia itu pasti ditemukan ada sisa tulang. Pasti mau sebesar apapun apinya pasti ditemukan sisa tulang. Sementara di rumah mereka apa? Jejak kelima anaknya sama sekali nggak ada. Sisa tulang belulang tuh nggak ditemukan. Dah, lanjut teori kedua. Ada yang benci sama pengen balas dendam sama si George, Wak.
Kayak udah aku sebutin tadi sebelumnya ya, George ini kan pernah terang-terangan mengkritik Benito Mussolini kan, Wak. Tokoh Italia yang memang saat itu masih punya simpatisan yang cukup banyak kali di Amerika, terutama di komunitas imigran Italia ya. Nah di sini Wak, beberapa orang menduga kebakaran itu tuh bukan kecelakaan murni, tapi bentuk intimidasi kepada si George. Katanya ada simpatisan politik atau kelompok mafia Italia yang merasa tersinggung sama ucapannya si George soal pandangan politiknya itu. Nah dugaan ini juga makin kuat lagi setelah mereka tahu bahwa sebelumnya pernah ada seorang agen asuransi yang itulah yang marah terus ngancam mau ngabisin keluarga si George. Tapi Wak, orang-orang yang percaya sama teori ini juga berpendapat kalau api yang disulut malam itu tuh kayak cuman pengen ngalihin perhatian aja. Ada yang bilang kayak gitu. Nah anak-anak George ini sebenarnya tuh nggak tewas terbakar, tapi diambil gitu loh, diambil tadi diculik, diapain, pokoknya diambil sebagai bentuk balas dendam yang dirancang supaya terlihat seperti musibah biasa. Cuman masalahnya teori ini tuh nggak pernah didukung bukti yang bisa diverifikasi gitu loh Wak. Jadi nggak ada saksi, nggak ada dokumen yang bisa mengikat dugaan itu sebagai fakta. Jadi semua hanya rangkaian kecurigaan aja yang tersusun dari potongan-potongan kejadian. Nah kayak gitu aja. Nah terus yang ketiga, kelima anak ini berhasil selamat tapi dibawa lari orang lain yang nggak tahu itu siapa. Orang yang percaya sama teori ini berpegang sama ya tadi itulah kesaksian dari ibu-ibu yang ngelihat saudara dalam mobil sama yang ada di rest area. Nah yang di rest area ini bilang kalau si anak-anak ini waktu datang sarapan itu Wak, tenang, nggak panik dan nggak kayak korban penculikan. Dari situ muncul dugaan kalau ada orang-orang dewasa yang membawa mereka keluar sebelum api semakin membesar. Nggak tahu mereka ini ngomong apa sama anak-anak ini sampai mereka mau keluar dari rumah berlima-lima semuanya. Dan teori selamatnya kelima anak disorder ini Wak jadi semakin kuat lagi karena beberapa tahun setelah kejadian ya, George sama Jenny menerima ada sebuah foto dari seseorang yang tidak dikenal dan foto ini menampilkan gambar seorang laki-laki muda yang wajahnya mirip kali sama Louis Wak, salah satu anak dari 5 anak mereka yang hilang ini. Kalau Louis ini tumbuh dewasa. Nah di bagian belakang foto itu juga ada tulisan tangan yang berbunyi Louis Soder, I love brother Frankie, dan diikuti sama kode angka yang nggak jelas itu apa artinya. Tulisan inilah yang bikin George sama Jenny makin percaya lagi kalau foto ini kemungkinan besar adalah punya Louis anaknya. Tapi diplesetin jadi Louis. Louis juga bacanya kan. Dia aslinya Lewis, diplesetin Louis. Dan setelah dapat foto itu mereka langsung carilah ini kan siapa pengirimnya, dari mana asalnya gitu kan. Tapi upaya itu nihil karena mereka tetap tidak menemukan nama, alamat atau jejak apapun yang bisa mereka telusuri. Akhirnya ya udah foto itu cuma jadi harapan yang nggak pernah bisa dipastikan juga kebenaran. Teori keempat, ada kesalahan prosedur karena penanganan yang terlalu cepat Wak. Menurut pendukung dari teori ini, fokus masalahnya bukan di penyebab kebakarannya, tapi di cara kasus ini ditangani setelah kejadian. Keputusan bahwa api itu berasal dari korsleting listrik dianggap terlalu cepat tanpa investigasi mendalam, padahal nih masih ada banyak kali kejanggalan di TKP yang belum dijelaskan. Semua kejanggalan yang ditemukan sama si George sama Jenny nggak dikasih tahu sama polisi, tapi kayak nggak dicari lebih lanjut lagi. Salah satu detail yang sering dipakai pendukung teori ini adalah kesaksian dari kepala pemadam kebakaran yang namanya Morris Wak. Jadi dulu nih waktu Pak Morris ini lagi bersihin puing-puing di rumah The Soder Family, Morris ini menemukan ada suatu benda yang menurut dia bentuknya si benda ini macam jantung manusia katanya Wak. Tapi itu cuma dugaan dia aja, dugaan si Morris aja. Nggak ada pemeriksaan medis yang bisa memastikan itu karena keterbatasan teknologi juga. Dan setelah menduga kayak gitu, Morris ini langsung ngubur jantung yang diambil ini di TKP. Langsung ditanam aja. Nah terus bertahun-tahun kemudian Morris langsung merevisi pernyataan yang kemarin. Di situ si Morris ini bilang kalau benda yang dulu saya temukan di rumah saudara itu Pak, itu tuh bukan jantung manusia tuh Pak. Nggak tahu Pak, saya nggak yakin itu apa, tapi kayak bukan jantung lah gitu. Dia pun sendiri nggak yakin apa yang ditemukan. Dan setelah bertahun-tahun itu Morris juga baru ngaku itu bendanya saya tanam aja Pak, saya kubur aja tanpa harus melewati pemeriksaan medis terlebih dahulu. Tapi sayang keterangan terbaru dari Morris ini tidak bisa dibuktikan karena jantung tadi terlanjur udah dikubur. Pun mau dites nih udah nggak bisa diambil lagi Wak untuk dites forensik, udah terlalu lama. Teori ini memang nggak nuduh siapa-siapa Wak, tapi lebih menyoroti betapa terbatasnya
proses penyelidikan di masa itu. Dan ternyata George sama Jenny juga sadar atas keterbatasan itu. Itulah kenapa mereka nggak berhenti berdua ini nyari jawaban sendiri. Sisa hidup keduanya cuma dihabiskan untuk mempelajari kasus kebakaran lain dan melakukan percobaan pribadi. Salah satunya apa? Mereka coba ngebakar berbagai jenis tulang hewan ya. Tulang ayam, tulang babi, tulang sapi dibakar sama mereka untuk bisa melihat ini apakah api bisa menghilangkan seluruh sisa tulang atau tetap menyisakan serpihan. Mereka mau cari itu. Dari semua percobaan yang sudah mereka coba, mereka akhirnya tahu kalau tulang hewan tetap meninggalkan serpihan meskipun udah dibakar lama. Kalau tulang hewan aja masih tersisa, harusnya tulang manusia juga masih ada kan. Apalagi tulang manusia ini kan tersusun dari mineral dan juga strukturnya tuh lebih keras dari tulang hewan. Harusnya masih kesisa. Ini kok nggak ada. Temuan ini semakin menguatkan dugaan George dan Jenny bahwa hilangnya jejak tulang belulang anak-anak mereka bukanlah hal yang wajar. Dan sampai di titik ini mereka udah nggak peduli lagi soal apa penyebab kebakaran itu. Yang mereka pedulikan cuma satu, ini gimana nasib kelima anak aku yang malam itu tidur di loteng dan gak sempat keluar untuk nyelamatin diri. Malam Natal pula itu kan, gimana lah itu perasaan si Johnny sama George ya. Tapi meskipun semua cara sudah mereka lakukan, sampai sekarang nasib kelima anak ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Gak ada bukti yang bisa mendukung dugaan polisi, tapi juga di sisi lain gak ada bukti juga yang bisa memvalidasi kalau mereka masih hidup. Nah, karena dua pendapat ini sama-sama tidak bisa dibuktikan, kasus ini pun tercatat sebagai cold case yang belum terjawab secara tuntas. Gitar jreng. Oke jadi itu tadi kisah tentang The Soder Family, sebuah keluarga yang dalam satu malam bukan cuma kehilangan rumah aja, tapi juga kehilangan 5 anak mereka sekaligus. Setelah kejadian itu George sama Jenny katanya nggak berhenti mencari, mereka ngeluarin uang mereka, waktu, tenaga untuk mengejar setiap laporan sekecil apapun. Tapi sayangnya semua usaha itu tetap berakhir tanpa jawaban yang pasti. Waktu pun berlalu sampai akhirnya George dan Jenny meninggal dunia tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kelima anak mereka. Pencarian ini nggak berhenti, dilanjutin sama anak yang terkecil Sylvia, anak yang bungsu tuh yang sempat diselamatkan waktu kebakaran ya kan, yang tidur sama mereka waktu kejadian. Dia tetap berusaha mengumpulkan kembali potongan-potongan cerita yang tersisa untuk mencari di mana kelima kakaknya. Dan di tahun 2021 lalu Sylvia sudah meninggal dunia waktu umurnya 79 tahun. Dengan meninggalnya Sylvia, sudah tidak ada lagi penerus keluarga Soder yang melanjutkan pencarian kelima anak itu. Dan sejak saat itu, kasus hilangnya anak The Soder Family ini betul-betul berakhir menggantung tanpa satu penjelasan yang pasti. Menurut kalian gimana, Apakah kalian yakin kalau pada saat kejadian itu mereka memang meninggal karena kebakaran atau mereka sebenarnya sempat diselamatkan dan dibawa kemana? Dan alasannya kenapa mereka dibawa? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.